Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Rahmadani dengan NIM 2205-1204039 dari kelas TA 2022 Prodi Teknik Informatika. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah internet untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengertian internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Internet yang merupakan singkatan dari Interconnect Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Kemudian ada sejarah internet di dunia. Internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET, awalnya hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota, sehingga saat terjadi perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Empat situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut juga disebut sebagai tahun web dimulai pertama. Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. Sedangkan MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal yaitu Internet. Pada tahun 1965, sistem jaringan Internet Hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson pada tahun 1968, disusul dengan jaringan TIMNet. Anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. Satu tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1972, International Network Working Group atau INWG dibentuk untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok INWG pertama kali melakukan pertemuan dan Vinton Grayserve ditugaskan sebagai pembicara pertama, yang dikenal dengan Vint Cerf sebagai Bapak Internet hingga sekarang. Untuk memperluas jaringan internet, Bapak Internet dan Bob Hahn memberikan spesifikasi secara detail akan TCP dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection
yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik yang pertama. Pada tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol. Pada tahun 1982, Internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang dikembangkan sebagai protokol. Semua yang mengakses Internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi. Sehingga pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS atau Domain Name System yang berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Kemudian ada sejarah internet di Indonesia. Menurut Ono W. Purbo dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia antara lain yaitu M. Samik Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Sobiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan tentunya Ono W. Purbo. Internet di negara Indonesia lambat laun mulai mengalami perkembangan yang cukup baik. Berkat jasa dari beberapa nama sebelumnya, layanan ISP pertama di Indonesia diluncurkan dengan nama IPTechNet pada tahun 1994. Sementara itu, pada tahun yang sama, PT Indo Internet atau Indonet yang dipimpin secara paruh waktu oleh Sanjaya berhasil berdiri dan beroperasi. Pada tahun 94 ini, internet masuk ke Indonesia tepatnya di ITB, dan hanya komunitas elit saja yang bisa menggunakannya. Awal berdirinya internet, Telkom belum minat untuk berbisnis di bidang ini. Kemudian, karena infrastruktur dari Telkom dipinjam oleh Indonet, kemudian melihat hasil yang didapat besar, maka akhirnya Telkom memulai bisnis di bidang internet ini. Kemudian ada juga IndiHome. IndiHome termasuk layanan triple play, artinya bisa menyediakan layanan di internet, televisi, dan teleponi. Dan IndiHome satu-satunya layanan di Indonesia yang bisa triple play. Kemudian ada fasilitas-fasilitas yang terdapat di internet. Yang pertama ada www. Sering disebut the web atau W3 merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Sebutan World Wide Web atau web jaringan laba-laba sangat tepat untuk menggambarkan struktur data pada jaringan internet. Berbeda dengan misalnya susunan data logis berstruktur pohon yang dikenal dari DOS.www memungkinkan penanganan atau akses yang jauh lebih fleksibel pada file yang dikelola. Di www, struktur sumber daya internet dapat dibandingkan dengan jaring laba-laba. Bila dilihat polanya, jaringan ini terdiri atas lingkaran-lingkaran berbagai ukuran yang berpusat pada titik tengah yang sama. Dari titik tengah ini, terbentuk garis-garis penghubung yang tegak lurus pada lingkaran, sehingga terdapat titik simpul. Bila pada struktur pohon percabangan merupakan jalur hubungan, pada web semua garis merupakan penghubung setiap titik simpul yang mengandung data. Pemilihan di sini dilakukan dengan item hypertext. Pada titik simpul bisa terdapat sebuah komputer di internet atau sebuah petunjuk untuk file tertentu pada sebuah komputer. Hal ini berarti dengan memilih sebuah item hypertext diciptakan hubungan dengan sebuah komputer pada suatu tempat di dunia, di mana pengguna dapat melanjutkan perjalanan atau langsung ke sebuah file tertentu.
Untuk membuat hypertext dikembangkan sebuah bahasa pemrograman khusus yang memungkinkan pengikatan alamat www atau file dalam sebuah dokumen. Sesuai dengan fungsinya, bahasa pemrograman ini disebut Hypertext Markup Language atau HTML. File ini biasanya berekstensi HTML. Agar file yang berisi hypertext ini bisa dikirimkan, diperlukan protokol pengiriman data yang spesifik yang disebut Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Untuk menemukan setiap hubungan hypertext digunakan Uniform Research Locator atau URL. Karena itu, halaman www juga disebut dokumen URL. Yang kedua ada electronic mail atau email. Email adalah layanan internet paling tua, sudah ada sejak pertengahan 1970-an. Sampai saat ini, konsep dasar dari email sungguh sangat sederhana, yaitu pengguna masuk atau login ke dalam sebuah sistem komputer dan mengetikkan pesan teks dan mengalamatkannya kepada pemakai di sistem yang lain. Kemudian pesan tersebut dirutekan melalui kerumitan sistem komputer yang saling berhubungan sampai pesan tersebut tiba pada tujuan yang diinginkan. Email merupakan salah satu contoh wahana pengakses informasi superhighway. Email memungkinkan seorang individu mengirimkan pesannya langsung ke individu lain dalam waktu yang tepat. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan email digunakan untuk berkomunikasi pada orang banyak, misalnya dengan mengirimkan pesan pada sebuah kelompok alamat dan kelompok alamat ini mengirimkannya pada nomor-nomor email lain yang termasuk dalam mailing list-nya. Ada standar baru yang disebut MIME atau Multipurpose Internet Mail Extensions. Standar ini diciptakan untuk mempermudah pengiriman berkas dengan melalui attachment atau lampiran. MIME juga memungkinkan sebuah pesan dikirimkan dalam berbagai variasi jenis huruf, warna, maupun elemen grafis. Walaupun nampak menarik, penggunaan MIME akan membengkakkan ukuran pesan email yang dikirimkan. Hal ini jelas akan memperlambat waktu yang dibutuhkan untuk mengirim maupun menerima pesan. Dalam hal ini, ada anjuran agar sedapat mungkin menggunakan format teks standar dalam penyuntingan email. Gunakan MIME hanya untuk pesan-pesan tertentu yang memang membutuhkan tampilan yang lebih kompleks. Kemudian yang terakhir ada FTP. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau upload atau menyalin atau mendownload sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang terhubung dalam jaringan internet. Protokol standar yang digunakan untuk keperluan ini disebut sebagai File Transfer Protocol atau FTP. FTP umumnya dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk kepentingan pertukaran maupun penyebarluasan sebuah file melalui jaringan internet. FTP juga dimanfaatkan untuk melakukan proses upload suatu halaman web ke web server agar dapat diakses oleh pengguna internet lainnya. Secara teknis, aplikasi FTP disebut sebagai FTP client, dan yang populer digunakan saat ini antara lain adalah Qt FTP dan WSFTP. Aplikasi-aplikasi ini umumnya dimanfaatkan untuk transaksi FTP yang bersifat dua arah atau aktif FTP. Modus ini memungkinkan pengguna untuk melakukan baik proses upload maupun proses download. Tidak semua server FTP dapat diakses dalam modus aktif. Untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat berakibat fatal bagi sebuah server FTP, maka pengguna FTP untuk modus aktif harus memiliki hak akses untuk mengirimkan file ke sebuah server FTP. Hak akses tersebut berupa sebuah login name dan password sebagai kunci untuk memasuki sebuah sistem FTP server. Untuk modus pasif, selama memang tidak ada restriksi dari pengelola server, umumnya dapat dilakukan oleh semua pengguna dengan modus anonymous login atau login secara anonim. Kegiatan mendownload software dari internet misalnya, juga dapat digolongkan sebagai pasif FTP.
Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila dalam pemaparan ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.